Lari ya, kata saya. Jadi langsung aja ya untuk kelompok yang belum presentasi. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 4. Albertus ada? Temenmu tuh? Pacar? Temen dekat? Satu kelompok? Jadi kelompokmu dong? Silakan. Saya carikan remote. Terus gimana? Mau pakai apa? Kamu siapa aja? 2, 3 aja. Ada ini enggak? Iya. Tidak ada tolong. Oke, harus servis ya. Mantap sekali. Baris. Titik, garis, bidang, ruang, warna, tekstur, terus satunya apa? Bentuk. Udah. Pola. Apa? Pola. Ayo, siapa yang bisa jawab apa artinya? Boleh browsing, Pak? Loh, browsing, ini artinya dimasukkan. Oh, enak nih. Yang belajar duluan boleh duduk. Oke. Latihan PA ya. Ini masih satu pertanyaan. PA ini lebih dari 5, 10. Masih kan? Tambahnya lah. Apa titik? Titik nggak tahu. Titik. Setahu saya ya. Titik. Apa itu titik? Apa ya? Titik adalah sebuah garis. Lupa bidang. Itu yang memiliki ruang. Duh. ruang apa ya? Ayo.
Francisco? Hewan adalah Terbentuk. bukan tidak yang memiliki dimensi atau volume. Tuh. Warna. Apa ngelek? Warna. Anak TK lo tahu. Warna. Ya. Apa Pak ya? Pas nyablon pakai warna. Iya Pak. Apa itu warna? Jelasnya nggak bisa Pak. Oh ya. Bingung. Tekstur. Nah, terlambat juga. Kayak om bingung. Sekolah yang satu. Pattern. Apa itu pattern? Kenapa? Pattern itu apa? Wes lah. Salah beda. Kalau udah ya pasti duduk. Tiga. Tadi apa? Jawaban apa? Jawaban apa? Saya Pak. Ya. Bangun yang memiliki ruang. Kalau kue apa tuh? Apa? Kalau kue tak? T. Volume. Kalau bangun yang memiliki volume. Ya enggak juga. Tapi plus mendekati, tangan duduk. Enak ngono. Selain, tidak lain kan apa tuh gestar? Salah pun. Ini gak pengen jawab pertanyaannya. Terus PR ya? Ditulis di kertas tadi. Iya Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oh makasih. Jadi nggak apa itu kamu ya? Pak. Ilmu Pak. Oke, kelompoknya udah siap? Jangan lupa ya teman-teman ya, pokok pertanyaan basic akan saya tanyakan. Bisa sidang ya. Basic. Nah gimana saya mau tanya yang menjurus ke teori teman-teman, kayak basicnya aja atau dikasih ya. Ya lihat apa itu? Tadi siapa? Ada yang tahu? Yang warna Yang warna apa itu warna? panjang pendeknya suatu gelombang cahaya yang memberikan identitas tersendiri. Masing-masing. Kemarin biasanya. Ya, tadi bahasa lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas atas kehadirannya. Untuk kesempatan kali ini kita akan merepresentasikan hasil observasi kami di Maharani Embroidery Handicraft. Untuk perkenalan, Saya Yuyun Kartika. saya Zia dan Wisna. Dan saya Danis Burhan Amali. Untuk yang pertama yaitu pengenalan dari yang profil yang memiliki dari Mahardika tadi, yaitu Alifian Primianti. Saudari ini sejak kecil menyukai hobi kerajinan tangan. Hobi tersebut dikembangkan hingga sekarang, dan saat ini Alifian
menggeluti usaha di bidang kerajinan tangan dalam bordir, yaitu di Maharani Embroidery, dan bordir dalam pakaian yaitu di House of Naira. Dan untuk alamat dari galerinya yaitu seperti di yang tertera. Dan ini alamat Ini alamat email kontaknya. Instagramnya. Jadi salah satu dari tempat ini yang kita observasi yaitu yang paling atas, yaitu di Dwiga Regency A5 nomor 5 Malang, Butik House of Naira. Malah lagi. Mana deh? Galeri itu loh. Oh iya, Galeri Maharani Embroidery. Iya jalan juga. Untuk sejarah singkatnya, ini didirikan oleh Arifin tadi bersama adiknya. Awalnya itu cuma kayak hobi yaitu bordir dengan tangan. Kemudian dengan familinya dikasih kosan untuk dikelola, tapi dia gunakan untuk sebagian garasi kosnya digunakan untuk berbisnis, membuat handcraft itu. Dan kemudian ada berkembangnya bisnis tersebut semakin berkembang, kemudian jadi jadi handicraft itu Maharani. Sejak saat itu langsung fokus pada kerajinan batu dan bordir yang menjadi produk unggulan. Dan ciri khas Maharani sampai sekarang ini spesialis serah terima jabatan di kalangan TNI Polri seluruh Indonesia dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Untuk brandnya, visi misi dan rencana. Visinya adalah organisasi saya. Untuk visinya, menjadikan Maharani menjadi berkembang lagi, berinovasi, membuat desain-desain baru. Untuk visinya sangat mulia sekali ya di sini. Maharani membuka lapangan kerja untuk anak yatim piatu, pemulung dan orang-orang yang punya keterbatasan fisik. Untuk rencana ke depan, Maharani Embroidery ini ingin mengembangkan beberapa usaha lagi seperti baju dan beberapa brand lain. Dan buat untuk struktur organisasi memang tidak ditampilkan karena kesalahan teknis. Tadi ada di mana itu? Astagfirullah. Struktur organisasinya yaitu ada owner, kemudian administrasi dan keuangan, terus produksi dan finishing, pemasaran, kemudian ada jahit, bordir sama packaging. Untuk program kerja dari handcraft ini yaitu membuat kebutuhan kenang-kenangan di kalangan ibu-ibu TNI Polri pada acara serah terima jabatan yang membutuhkan cindera mata yang eksklusif. Nah, di sini khususnya di bidang handcraft seperti bordir dan lain-lain dengan jumlah yang banyak. Kebutuhan gift oleh perusahaan yang akan diberikan kepada para pelanggan, nasabah dan rekan kerja pada di setiap event spesial yang lain. Nah, ini jenis-jenis produk yang tertera di sana yaitu salah satunya mukena, sarung bantal kursi,
tempat tisu, taplak meja dan yang lain-lain seterusnya. Untuk strategi pemasarannya yaitu satu, mengikuti pameran tingkat regional dan nasional, dua, memberi label pada setiap produk, tiga, menyelipkan kartu nama pada setiap produk, empat, pemasaran dari mulut ke mulut, lima, memanfaatkan fasilitas workshop, enam, melalui Instagram Maharani Prima dan Maharani Model, tujuh, melalui media cetak, delapan, melalui media elektronik, sembilan, melalui media sosial. Untuk strategi pengendalian mutunya yaitu kualitas produk baik dan lembut, produk eksklusif, tidak terdapat di pasaran, desain produk unik, kemasan produk dengan motif bordil yang disesuaikan, waktu pengerjaan yang relatif cepat, terus pemesanan untuk Emerald di Jakarta sejumlah 1000-an kotak dan seterusnya. Dan ini foto produk yang didapat di sana kemarin. Untuk dokumentasinya kemarin bersama dengan salah satu karyawannya. Dan terakhir, sekian, terima kasih. Terima kasih. Untuk mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Yuk silakan 5 poin, 1 kali pertanyaan. Oh, tadi sebut. Enggak pasti pas. Oh, ikut. Iya, fotonya. Min 15 ya. Ada pertanyaan? Silakan, apakah ada pertanyaan di sini? Oke, saya menangani guys. Ya. Berarti ini produksi untuk souvenir semua, kebanyakan. Ya. Ya. Apa bedanya souvenir sama merchandise? Sama. Enggak lah. Kenapa nyuruh? Mungkin perbedaannya Pak, kalau merchandise itu milik dari sebuah perusahaan tertentu, kalau souvenir itu yang dibuat untuk kalangan umum, didistribusikan secara umum. Ya. Harganya kan? Harganya. Untuk harganya Pak bermacam-macam, tapi di atas 200. Satu Iya. Yang kemarin paling murah 600. 600 paling murah. Iya. Bukan. Sandal 200.000, 600. Bukan. Bukan ya? Yang lainnya ada dompet, Iya. tempat tisu, berapa? Dan semuanya harus Enggak, detail sih Pak. Kalau harganya itu cuma yang kemarin pas observasi, cuma di sana itu tertaranya yang harga mukena. Berarti lainnya nggak ada harganya? Iya, kayak ditentuin sama tergantung pemasaran. Katalognya nggak ada? Ada, tapi nggak ada isinya. Gimana maksudnya? Nggak ada harganya maksudnya. Nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Tuh. Ada logonya tadi? Coba logonya. Mana itu? yang di tempatnya itu di depan rumahnya. Pemasarannya aja. Iya. Maharani baca. Berarti pisau jadinya kurang lengkap ya? Ada logonya, Pak, tapi Ada. gambar. Berarti nggak bisa jadi TA nanti ya? Ya kayak gitu logonya Pak. Ini dah malam ini logonya kayak gitu. Itu apa logo tag? Ya. Berarti evaluasi itu apa nanti?
Evaluasinya. Katalog tidak ada, itu udah ada. Mungkin ke pemasarannya Pak. Nggak ada beda pemasarannya. Oh, banyak. Oh, banyak. Ini Pak, presentasi emang kayak udah apa? Kan kami ini nggak tahu kalau lengkap gitu kan. Pas nyampe sana ternyata udah lengkap. Lengkap. Iya. Jadi nggak ada evaluasi. Oh, berarti nanti objek ya. Berarti objek Pak. Loh, kan ini udah lengkap. Yang kemarin nggak lengkap ditanyain kok nggak lengkap. Kalau itu bisa jadi untuk project TA. Iya kan saya belum mau TA ini. Ya nanti gini aja ya, pas TA nanti cari yang lengkap-lengkap aja ya. Oh pas TA. Ya. Kalau yang pas TA nggak boleh lengkap, nggak bisa dibuat ini kan. Keuangannya gimana? Pembagiannya? Pembagiannya Ada ya? kalau pembagiannya nggak tahu sih Pak. Tapi Loh. kalau ininya omsetnya Saya itu ya. Berapa? per bulan 200 juta, per tahun 2M. Soalnya pesenan-pesenan gitu Pak. Misalnya kan kalangan TNI gitu Pak. Berarti udah lancar banget ya usahanya. Iya. Tanpa ada catatan sama sekali ya. Catatan. Tanpa ada catatan sama sekali Iya. di sistemnya. Mungkin masih ada cuma nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Orang Apa kira-kira yang nggak kelihatan? Iya kan? Ada tapi nggak kelihatan. Contohnya apa misalnya? Apa? Ini belum tahu. kamu Itu nggak kelihatan ya? Tapi ada. Yang pasti ada kurangnya tapi belum tahu Pak kurangnya. Berarti terlalu saking sempurnanya usaha ini sampai nggak kelihatan kurangnya. Ya. Yang tahu orangnya ya Pak. Pendapatnya teman, silakan. Mungkin ada yang ditanya. Kira-kiranya. Nah itu silakan. Lihat struktur organisasi. Gameto katanya. Ah, udah, iya. Administrasi dan keuangan. Bawahnya order apa ya? Jahit. Produksi dan finishing, anggaran, packaging, audit. Nah terus untuk desainnya itu bikin sendiri apa dari orang apa? Kan orangnya, kan tuh jahit ini. Nah maksudnya kan nggak langsung dari gitu kan bikin konsep dulu. Tidak tahu, yang enggak. Mungkin. Oh, apa produksinya? Kayak desain konsepnya. Kan beneran sih ya. Iya, Yun. Soalnya kemarin itu nggak lihat waktu produksi Mas, jadi Cuman lihat lupa nggak ditanyakan juga. Cuman lihat waktu packing aja. Packing. Itu kurangnya Pak. Ketahuan akhirnya ya. Ini apa ada pabriknya Pak? Oh. Jadi beda-beda tempat. Kan tadi ada namanya banyak banget. Oke. Yuk, yang bakal masih ingin nanya. Yuk. Yuk. Duh, si anggur ya. Ayo. Pokok belum belakang itu pertanyaan menjatuhkan ribet ya. Silakan silakan. Masih ada waktu 3 menit. Menit. 3 tahun. Kali. Iya, Ya. saya mau
apa itu beri masukan mungkin mau beri masukan sebaiknya yang bagian owner segala macamnya itu namanya juga dicantumkan juga. Apa itu nama terus bawahnya ya di atasnya terus apa itu bawahnya tuh ada garis terus tulisan owner gitu misalnya. Oh ini Iya, Mas, nama bisa. ownernya gitu ya. Masalahnya ini strukturnya udah tertera di apa itu katalognya. Memang udah ada jadi Coba lihat katalognya, coba lihat. katalognya Pak. Ya. Ada. Katalognya ini di HP Pak. Repot ya, kayak di sini loh. Oh gitu. Download ya Pak. Aduh. Akhirnya aku habis ya. Iya. Awalnya saya mau berikan nilai bagus tapi kok ya Bukan katalognya online Pak, bukan ini. online. Iya, bukan cetak. Udah lengkap berarti ya? Udah lengkap. Ya, cukup. Terima kasih untuk hari ini. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, kelompok kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya. Objek TA seperti itu. Silakan ujar berkali-kali ya. Nah, objek yang dipilih kan harusnya yang punya masalah ya Pak. Jadi misalkan nggak punya lutu, nggak punya apa. Jadi itu ada yang untuk TK. Kalau semua perfect, kita membuat lawannya. Jadi jangan muncul banget ya. Meskipun bisa nggak ngajarin apa ya. Untuk berbohong. Tapi sedikit berbohong itu lebih baik. Kan demi kebaikanmu ya. Tapi tenang aja, nanti ketika ujian sidang itu kita mencari kebohongan tersebut. Termasuk pembelaan-pembelaan yang mungkin akan disampaikan oleh yang diuji. Kalau jawabannya seperti salah, iya, itu sering kalau ada yang seperti itu ya. Dia harus bertemu dengan saya dan tim penguji karena 3 kali ujian atau ngulang semester 4. Ya apa? Itu wujud apa ya? Defense teman-teman kepada penguji. Ya. Nah gitu ya silakan nangis nanti ketika diuji. Gak apa itu bagus. Tepuk tangan dong. Oke, silakan berikutnya. Kelompok 4 bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berempat akan mempresentasikan hasil observasi dari film dari meja film production. Yang pertama yaitu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Bigizan Fauzi. Saya Hasan Hanifatullah. Saya Muhammad Madaki. Dan saya Rama Pakai. Yang ini yaitu logo dari meja film production sendiri seperti ini. Untuk sejarah singkatnya, yaitu pada Juni 2020, Rizal Akwarisi mengajak 3 temannya yang sama-sama minat di videografi
untuk mengikuti lomba film pendek. Nah, setelah diskusi terbentuk ide nama komunitas Meja Film Production karena saat itu terinspirasi dari meja diskusi pada saat itu. Setelah terbentuk komunitas, membuka rekrutmen aktor pameran yang akan dipakai untuk mengikuti film pendek tersebut. Kemudian untuk visi dan misi yang pertama, visi mengangkat film pendek berbahasa daerah ke dalam industri kreatif yang lebih luas. Dan untuk misi yang pertama, merekrut talenta muda yang ada di daerah. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada aktor atau aktris yang sudah join dalam Meja Film Production. Dan yang ketiga, melakukan observasi ke perdesaan terkait fenomena dan cerita dari daerah tersebut. Struktur organisasi untuk ordernya dari Muhammad Rijal Fariji, founder Novia Indah Dewinta, untuk keuangan Novia Indah Dewinta Dewanti, Direction of Photography David Doni, sutradara Rahman Junadi, editor Muhammad Rijal Al-Farisi, soundman Syahrul Al-Mahdi, MUA Wanita Hafidah, penulis naskah Novia Indah Dewanti, grafis Muhammad Syarif Umam, manajemen David Doni. Selanjutnya untuk bagian-bagian atau jobnya, yang pertama founder, yaitu pemimpin utama dalam Meja Film yang akan bertanggung jawab terkait marketing film pendek yang baru saja selesai diproduksi. Yang kedua, CEO founder, membantu dan mewakili founder ketika berhalangan untuk melakukan suatu tugas tertentu. Yang ketiga, sutradara, yaitu membuat ide cerita dan memberi arahan film ketika produksi dimulai. Yang keempat, Direction of Photography, bertanggung jawab memvisualisasikan skenario film dalam bidang videografi. Dan yang kelima yaitu editor, yang bertanggung jawab menyatukan video dan visual film. Yang keenam, soundman, yang bertanggung jawab mengambil suara pada saat proses produksi film. Yang ketujuh, MUA, yang bertanggung jawab untuk mengubah penampilan film sesuai peran yang dimainkan. Yang delapan, penulis naskah, yang bertugas untuk menerjemahkan ide sutradara ke dalam suatu skenario. Dan yang kesembilan yaitu grafis, yang bertanggung jawab membuat desain poster film. Yang kesepuluh, keuangan, yang bertanggung jawab melakukan pembagian rincian pengeluaran dan pemasukan dan melaporkan pada saat NICAP. Dan yang terakhir yaitu manajemen, yang bertanggung jawab mengatur jadwal penyusunan ide, perekrutan talent, jadwal syuting, editing, dan jadwal tayang. Untuk program kerja, yang pertama, setiap 2 minggu mengadakan meet diikuti oleh semua kru Meja Film. B. Melakukan monitoring performa konten YouTube dan Instagram setiap bulan sekali. Yang C. Mengikuti lomba film pendek setiap 3 bulan sekali, termasuk pembuatan naskah, perekrutan talent, dan proses produksi. Untuk strategi pemasaran melalui media partner, Instagram, dan channel YouTube. Kemudian untuk strategi pengembangan atau pengendalian mutu, yang pertama, pelaksanaan strategi pengembangan audiens. Itu survei fenomena di desa yang unik dan ada potensi untuk diangkat menjadi sebuah film pendek, dan menerima masukan ide dari followers. Yang kedua, pelaksanaan strategi pengembangan ide film baru, menyesuaikan dengan genre yang diangkat dan melakukan improvisasi terkait editing film pendek lebih baik dan meningkat film pendek
Jember lebih suka film dengan genre horor daripada genre yang lain. Untuk properti yang dihasilkan bisa cek di dulu. Ini di YouTube-nya. Ini properti yang digunakan seperti kamera, laptop, dan stabilizer. Nah, ini foto filmnya sendiri. Dan yang ini foto dokumentasi kita saat observasi. Untuk link videonya ini bisa dilihat coba. Ini katanya pakai stabilizer. Iya, Oke. ini masih editingnya kurang. Pak alatnya gimana? Nggak pakai stabilizer itu. Ini kantornya di mana kantornya? Kantornya itu masih Kos. Ya. Berapa karyawan? Karyawannya ada sutradara 11. Freelance semua. ya, Tapi bukan karyawan. tapi kayak di samping itu Pak. Yang dimaksud karyawan nanti pasti A ya? Tetap, yang tetap. Kalau freelance tuh buat termasuk karyawan tetapnya ya. Oke, semacam itu nanti nggak bisa dipakai. Jadi pastikan karyawan tetap itu lebih dari yang 7 lah. Nah, terus dapatannya mereka nanti sekitar tadi 100. Punya aset juga ya. Asetnya seperti kayak kamera. Boleh, betul. Terus stabilizer. Tapi kalau masih itu belum. Nah, dipastikan nanti Mas PA yang jalan yang berbobot. Nah, itu memang membutuhkan sesuatu yang hasilnya dari orang kaki. Sebenarnya dia juga butuh branding tuh ya, butuh media promosi, Ya, masih butuh komersial side, sistemnya ya. Dan kalau mau butuh ilustrasi kan ya nggak butuh ilustrasi. Orang videografi mungkin buat iklannya, megakan. Ini tuh objek yang bagus yang perlu diangkat di BKA ya objek yang punya masalah. Mungkin perlu mengikuti. jadi sekian presentasi dari kelompok saya. Ada pertanyaan? Yang di struktur organisasi tadi itu kok nggak ada tanda bawahnya segala yang bagian bawah Yang ini. nggak ada tanda Ini bawah. tuh sebenarnya itu setingkatan gini Mas ya. Tapi kalau kan di tanda bawah berarti kan bawahnya. Ini tuh setingkatan. Untuk soundman, MUA, manajemen, grafis itu setingkatan semua. Oh iya, mau ngasih masukan. Kalau setingkatan itu dikasih tanda L gitu. Jadi
dari atas ke bawah gini, terus gini gitu. Baik. Jadi ini gak pas gitu, jadi taruh bawah. Iya, tapi dikasih tanda L. Jadi coba ke kiriin. Sini. Nah, itu ditarik garis ke bawah, terus ke kananin, terus ke kananin lagi gitu. Untuk pertanyaan lainnya. Yuk, siapa? Nah, silakan. Dari mereka sendiri atau kalau misalnya mereka cuma ikut lomba ya atau Ya, cuma itu berapa? Untuk kalau misalnya mereka nggak pernah jadi modalnya gitu. Untuk permodalan sendiri itu awalnya dari uang pribadi teman-temannya dahulu, terus nanti ada apa namanya sponsorship yang masuk. Ya, sponsorship yang masuk. Berarti kalau nggak ikut lomba tapi nggak menang ya tetap dapat tapi dari sponsor gitu. Iya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Ya, Mas Eko. mau tanya Mas, kan tadi jobnya udah dibagi sendiri-sendiri kan Mas? Ya, Nah itu sedangkan ini kan pekerjaan freelance. ya. Kalau dari anggotanya ada yang tidak bisa ikut mengerjakan proyeknya gimana Mas? Itu Dari solusi. katanya Mas War sendiri itu kita merekrut yang dekat. Jadi kita open recruitment untuk kayak semisal filmnya itu di Jember gitu. Dan itu kayak sutradaranya nggak bisa datang. Nah itu kita rekrutmen orang yang di Jember itu. Seperti itu. Tapi kalau rekrutan itu kan nggak bisa sembarang orang, semua orang bisa Mas. Iya nanti ada seleksinya gitu. Dari Mas War sendiri itu yang menyeleksi. Dari ownernya sendiri. Iya langsung. Jadi nggak tim tetapnya ini gitu. Iya. Belum tetap. Soalnya ini orangnya ya jauh-jauh. Ada yang dari Bali, ada yang asli Malang sini, ada yang... Jadi kak satu tempat gitu. Ya, saya mau tanya. Backgroundnya kuning, fontnya putih. Kita bukan. menyesuaikan dari logonya, Pak. Mengikuti logonya meja film sendiri. Nah, Ini masih besar fontnya. Yang kecil bisa dibaca nggak dari jauh belakang? ya tapi bisa hal kecil ya. Coba yang struktur organisasi, struktur. Apa itu? Ya kita orang di kafe ya, meskipun kita buat apapun itu PPT, tetap harus dibaca ya. Bacaan nomor 1. Nah, maksudnya di zoom untuk apa ya? Akan menyakitkan mata ya. Tadi bilang sponsor. Iya. Siapa sponsornya? Ya kalau buat film itu ada sponsor. Tadi ada sponsornya nggak? Tapi nggak ada. Nggak ada. Film lainnya ada sponsornya nggak? Yang lainnya ada ya. Dari apa? Siapa mau? Benefitnya apa untuk sponsornya? Mungkin apa logonya akan ditampilkan di filmnya gitu. Dari belakang kayak Sponsor dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang atau dalam bentuk? kayaknya uang. Oh, kayaknya semua dari tadi kok mungkin kayaknya Karena kan kalau ini teman kosmu, apa Pak? teman kosmu. Bukan Pak, saya nggak. Teman kosnya siapa? Nggak ada yang teman kos. Nggak ada. Kenal dari mana?
Kenal dari dulu pernah sekelas gitu Pak. Sekarang ya sekelas. Lu kan bener. Sekelas. Ya. Kelas. Ya. Anu Pak, kelas lain. Kelas lain. Kelas 12. Kelas. Nah. Coba namanya pembelinya. Muhammad Faris Abdani. Angkatan berapa? Angkatan 22. Kedua. Yang pegang Apa? kamera Pak. Hakim. Apa ya? Ini kan cocok. Angkatan berapa? Angkatan 21. Kalau seperti ini ya, usahanya milik teman saya, kakek saya, nenek saya, nggak bisa jadi KA ya. Ya mungkin sekarang nggak kerasa lah untuk teman-teman. Nanti pas semester berapa ya? 6 ke 7 ini kakak-kakakmu semua udah pada udah pada pusing semua nyari objek yang bisa diangkat jadi. Ya kita nih selain kita meneliti di dalamnya juga mencari-cari ya referensi nantinya. Sekaligus sama bapak ketahuan itu teman yang di kelas ini. Oke cukup Ustaz. Sekian presentasi dari kelompok kami dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tulis jawabannya ya. Lupa jawab. Ya, nanti dulu kan. Poin tertinggi 10 Deborah. Poin terendah -15 Albertus. Pak, izin ke toilet. Itu tadi yang bertanya. Oh. Enggak soalnya kelompoknya gitu. Enggak ada dong ya. Iya. Ada lagunya kan ya? Selamat pagi. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait observasi kami dari Buddhis, fotografi dan videografi. Lanjut. Oh ya, sebelumnya kenalkan saya di mana ya? Saya Aditya Bodo. Saya Mata Islam. Saya dikenalkan di situ. Nah, lanjut mungkin dari Buddhis, fotografi dan videografi ini alamatnya sudah tertera di atas, mungkin di Jalan Raya Kerto Selatan Mulyorejo, itu tepatnya di dalam perumahan di Ruko Mulyorejo Residence di Kabring A2 Kota Malang. Nah, mungkin untuk yang penasaran dengan tempatnya atau sosial medianya bisa dilihat di sini. Langsung nanti. Dan ini ada beberapa untuk hasil produk yang dihasilkan. Lanjut. Nah, ini juga terdapat beberapa properti, mungkin juga aset-asetnya dari komputer yang tidak tahu fungsinya buat ucapan atau editing. Lalu ada background juga itu nanti buat di tempatnya di fotonya nanti. Nah, ini juga beberapa propertinya juga ada, nanti waktu foto bisa menggunakan beberapa ornamen-ornamen juga. Untuk secara sendiri ini kan dikelola sama Pak Budi dan Ibu Reni. Itu dimulai sejak tahun 1999 dan itu pertamanya bekerja di studio foto sebagai operator. Nah, ya juga disertai dengan wedding juga, dan juga di tahun 2009 itu juga membuka studio sendiri di daerah Wakir. Ya, di daerah Wakir itu selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu mulai dari yang sebelumnya di Wakir lalu pindah ke Wakir itu
mungkin karena ada kendala dari pihak itu. Lalu lanjut itu, nah yang diwakili itu ada kantornya sendiri dan melayani untuk jasa pas foto, video, terus ada foto wedding dan juga video wedding. Lalu pada tahun 2014 di situ mereka memutuskan untuk pindah ke ruko yang berada di daerah Mulyorejo tadi. Dan pada tahun 2017 memutuskan untuk membuka jasa foto studio hingga sekarang yang sedang berjalan. Nah, itu visi-misinya dari hasil observasinya dan hasil wawancaranya cuma mendapatkan pendapatan dan balik modal saja. Kemudian untuk strukturnya ada pemimpin, pengelola keuangan, admin media sosial dan magang. Jadi di situ yang mengelola itu suami istri. Yang suaminya ini bagian kayak fotografer dan videografernya. Terus untuk yang pengelola keuangan sama admin media sosial ini istrinya. Dan di situ memiliki karyawan tetap 2, yang satu untuk fotografi dan yang satu untuk editing video. Dan untuk anak magang ini dari sekolah-sekolah SMK yang menjalankan PKL dan di situ ditempatkan di studio ini. Untuk strukturnya sendiri menggunakan sistem, tetapi dibantu dengan adanya anak magang dari berbagai sekolah. Jadi untuk admin sosial media plus jadwal, pengelola keuangan ditangani oleh Ibu Lady. Sedangkan untuk wedding outdoor lebih dari 2 tempat dibantu dengan freelance. Oke, jadi teman-teman, untuk program kerjanya itu menurut hasil observasi sama hasil wawancara kami, program kerjanya itu nggak ada, jadi hanya studi alur aja. Jadi di Budis ini nggak terpatok sama program kerja. Jadi kayak ada job ini diambil, ada job ini diambil gitu. Lalu buat produk jasa yang ditawarkan itu, Budis punya foto pre-wedding, video pre-wedding, video sinematik wedding, pas foto, foto couple, foto wisuda, sama foto keluarga. Jadi ini contoh-contoh hasil dari jasa yang ditawarkan. Ini juga ada dari foto wedding sama foto keluarga. Terus untuk strategi pemasarannya di fotografer ini, yang pertama yaitu sering update dan posting di sosial media. Di sini yang dimaksud dari sering update dan posting di sosial media itu, di sini dalam satu minggu itu mereka 4 kali posting. Di situ dalam postingannya itu setiap jam itu kadang berbeda, kadang siang, kadang juga subuh, kadang juga malam. Terus dia juga fast respon terhadap customer, dan yang ketiga mengikuti perkembangan zaman dengan mengganti kamera setiap hari. Untuk strategi pengembangannya yaitu meningkatkan serta menjaga fasilitas serta properti yang ada di kantor serta memberi pelayanan yang terbaik kepada customer. Oh ya, mungkin itu saja sekian dari kami. Terima kasih. Yuk, silakan tanya. Ke visi misinya tadi Mas. Nah, kan itu visi misinya cuma mendapatkan pendapatan dan modal. Terus kalau udah balik modal itu gimana? Apakah sistemnya itu udah berhenti atau tetap jalan gitu? Kan kalau modelnya udah balik gitu. Terus gimana? Ya, kalau misalnya modal sudah kembali, mungkin kalau ada sisa dari penghasilan tersebut akan dialokasikan ke kayak aset-aset yang mungkin membeli kamera baru atau mengupgrade untuk kamera yang lebih baru. Jadi tetap berjalan terus, nggak berhenti langsung. Terus kira-kira balik modal terus punya. Pak, saya mau tanya Pak. Enggak, tapi agak pendek kayaknya apa itu Pak? Apa itu? Saya mau tanyakan ketika mulai buka ruangnya 2017 ya. Ya, benar kan? Ini secara lain dulu. Ya.
pada tahun 2000 memutuskan untuk membuka jasa foto studio hingga sekarang yang berjalan itu aja. Nah itu 2 tahun setelah berjalan kan masuk ke pandemi sampai berapa tahun ke depannya. Nah itu kan tadi di struktur organisasinya kan ada karyawan tetap, terus ada anak magangnya juga. Nah itu cara keuangannya masuk ke dalam studio itu gimana, sama kayak karyawannya juga gimana juga di studionya itu pada saat pandemi. Oh iya, mungkin untuk waktu pandemi itu untuk karyawan tetapnya itu dirumahkan, tapi tetap sama pemiliknya itu tetap dikasih gaji. Kalau berarti makan gaji buta bisa dibilang begitu. Jadi buat kerjanya itu mereka dirumahkan, tapi mereka tetap kerja di rumah, jadi nggak ke rukonya itu. Berarti pada saat masa pandemi studio ini masih menerima jasa foto ya? Masih menerima, cuma kan waktu pandemi itu banyak orang yang takut keluar juga kan ya, Mas. Terus juga buat jasa-jasa wedding juga kan tutup, jadi tetap buka, cuma terdampak itu aja. Jadi keuangannya tetap terus berjalan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk omsetnya per bulan mini maksimalnya ya, kan katanya ngikutin alur, nah mininya berapa? Kalau untuk omsetnya sendiri kami masih belum mengetahui karena sempat ditanyakan dan kata orangnya itu rahasia perusahaan. Cuma sempat dikasih tahu buat yang foto wedding itu sekali foto wedding itu bisa sampai 7 jutaan kan? Sekali. Mau nanya perihal kesepakatan ya, misalnya ada klien yang jauh gitu, jauh dari studio, itu kayak itu udah percaya sama jasa kita, kayak nggak mau jasa yang lain gitu. Terus kayak misal kayaknya maunya yang jauh di sini tempat wedding atau weddingnya, terus itu kesepakatan kayak ongkosnya ditanggung dari si weddingnya apa? Ini dari apa? Keginya. Ongkos perjalanan. Ya, misal PP atau penginapan dan lain-lain. Kan banyak wedding di hotel yang jauh gitu. Mungkin kalau itu dari kesepakatan antara ownernya dengan kliennya sih kan. Mungkin bisa jadi untuk itu bisa ditanggung dari ownernya atau dari kliennya, tergantung kesepakatan. Berarti nggak include di paketannya? Nah, ya itu makanya tidak menetapkan kan, tergantung yang dipesannya itu modelnya seperti apa. Untuk paketan berarti ada nggak paketan kayak wedding misalnya? Misalkan wedding kan itu kan jam nggak ya? 1 jam, 2 jam berapa? Kan wedding kan paketnya di kristal saya. Yes. Seharusnya ada, maksudnya di tempatnya itu mungkin ada, cuma sama orangnya itu kayak nggak dikasih tahu kan. Sebenarnya jadi gini, buat yang patokan harga itu tergantung dari kesepakatan dari sang fotografernya sama yang mesen. Jadi ada harga tetapnya gitu. Jadi tergantung dari jauhnya, sama tergantung dari durasi, sama tergantung dari supportnya nanti di sana. Itu tergantung dari fotografernya nanti matoknya. Jadi nggak ada harga tetapnya. Tapi kan kalau misal studi sama film yang beda kan, studi harusnya kan lebih profesional dalam menilai harga kayak segini mantap gitu. Kayak film kan ya butuh, kita yang butuh, kalau studi kan mereka. Gitu. Udah ya punya ya. Jadi nanti banyak evaluasi yang harus dilakukan, termasuk saran dari teman-teman tadi, barusan masukan untuk dilaporkan tugas semua. Silakan berlomba mencari evaluasinya, baik saran, kritik, dan sebagainya. Oke, silakan. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.
Dia, kamu tadi kelompok apa? Kok kelompoknya? Dalam itu Siva? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami dari kelompok yang pertama saya Darul Syifa. Saya Aditya Ilyas. Saya Asdo Khalid. Di sini kami observasi di Carpenter ini produksi house yaitu art and craft. Mereka sudah tamu dan lain-lain. Untuk tempatnya ada di Ororodowo, Kecamatan Pojen, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk sejarah berdirinya yaitu beliau Ahmad Rizal ini dikenal membuat kerajinan, yaitu seperti iseng-iseng gitu. Jadi beliau ini membeli dan mencari banyak barang-barang bekas, yaitu seperti besi, kuningan dan lain-lain untuk dijadikan karya. Dan menurut beliau itu memiliki nilai seni dan nilai jual yang tinggi. Jadi beliau merancang karyanya dengan barang-barang bekas tersebut. Kemudian untuk visi dan misi, visinya sendiri dapat menyalurkan hasil karya terhadap orang lain. Kemudian untuk misi ingin meninggalkan karya terhadap masyarakat. Lalu untuk struktur organisasi dan uraian pekerjaan, yaitu Ahmad Rizal sendiri sebagai pemilik dan temannya Pak Sutoyo membantu proses pengerjaan karya. Nah, untuk pemasaran produk sendiri ini beliau menggunakan Instagram pribadinya, yaitu Ahmad AD99. Iya. Ahmad AD. Islam. Nah, beliau memiliki beberapa problematika dalam memasarkan produknya. Salah satunya adalah beliau tidak mempunyai patokan harga untuk sebuah karyanya, dan beliau tidak memiliki media tersendiri untuk karyanya. Jadi dia memakai IG-nya sendiri yang Ahmad.ad99. Beliau mengambil sistem deal to deal ketika ada orang yang ingin membeli karyanya, karena beliau berpikir kalau ketemu langsung hadapan-hadapan, ngobrol dan membicarakannya enak daripada lewat sosial media.
Terus udah. Untuk pembeli sendiri rata-rata buat biasa di kafe atau pembeli yang memiliki usaha kafe dan bengkel otomotif. Karya pertama beliau yang terjual adalah The New Train Art, di mana karya tersebut merupakan susunan dari besi-besi bekas yang disusun menyerupai gerbang kereta. Karya itu terjual dengan harga yang fantastis, yaitu 1,5 juta. Yang sayangnya beliau tidak sempat untuk mengabadikan karya yang terjual tersebut. Ini ada dokumentasi karya-karya dari beliau. Ini dokumentasi tempat pengerjaan karya. Dokumentasi bersama. Dan ya. Oke, pertanyaan? Monggo Mas. Untuk sistem keuangannya sendiri itu gimana aja? Apa setiap bulan itu mendapatkan penghasilan apa gimana? Tidak, karena satu minimnya apa ya? Orang ini gaptek, tidak tahu sosial media, jadi dia memakai sosial medianya sendiri. Lah, tergantung itu followersnya teman-temannya sendiri. Kalau bukan temannya sendiri yang beli, susah. Ada beberapa ada beberapa orang bukan temannya, jadi dia tahu entah dari mana, pernah menawarkan kerja, tapi orangnya tidak mau. Mending deal to deal depan muka untuk masalah harga. Untuk tambahan ya, ini untuk masalah modal, dia ini juga kerja sampingan. Dia di tempatnya ini juga menjual kayak lampu, kayak di saklar gitu. Terus dia juga kerja juga. Berarti kurang sistem pemasarannya kurang. Kalau sistem pemasarannya kurang, iya. Kalau keuangannya, alhamdulillah orangnya masih kaya sekali. Soalnya ya benar di toko tersebut sebagian apa ya, jualan karyanya, bagian juga jualan alat apa ya, elektronik ini dulu, listrik gitu. Dan orangnya juga kerja di Karangploso, entah di mana itu namanya. Tapi dia setelah pulang kerja, dia langsung pulang membuat karyanya sendiri. Berarti ini buat sampingannya aja. Hobi. Ya, hobi yang dikembangkan dan dijual. Terus untuk karyawannya kan tadi ada karyawannya. Nah itu kalau per bulan kan masukannya belum pasti lah, itu gaji karyawannya gimana? Nah ini kalau ini tergantung moodnya Mas Rizal lagi ya. Tergantung moodnya Mas Rizal, karena apa, setiap karya kalau dibantu itu kesusahan. Jadi kan ini 2 orang loh pembantu proses mengerjakan karya ini, maksudnya kalau beliau dipasrahi untuk membuat karya 2 ya masing-masing satu-satu. Kalau satu karya tergantung moodnya Mas Rizal ini maunya dikerjakan bareng atau sendiri. Jadi temannya nih sukarelawan, teman gitu Mas. Oke, lainnya. Nah, itu karyanya recycle ya? Ya. Nah, itu bahannya dapat dari mana? Beliau pulang kerja langsung, nggak langsung sih, mencoba mampir ke apa? Loak-loak gitu. Loakan. Iya. Pulang tadi? Iya. Beliau menyempatkan beli seadanya, tapi setiap hari pasti ke sana. Paling comboran Itu pelanggan ya? pelanggan. Itu logonya. Apa? Itu logonya. Itu loh, yang gergaji itu. Itu namanya. Oke lampu. Bukan OP lampu, bukan yang itu. Itu carpenter itu. Yang itu Mas. Puding itu.
Kalau kopi lampunya itu apa? Anu, orangnya juga jualan lampu tadi, lampu-lampu kelistrikan tadi loh. Ya itu. Itu nah, dari alat listrik. Jadi nggak jual karyanya doang di situ. Oke, cukup benar. Oh ini nanti bisa jadi referensi ya nanti ketika mata kuliah art and craft di semester depan. Nah, ya. Bagi yang masuk dari itu. Bagus itu. Oke, cukup. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi. Kelompokmu siapa aja? Solo. Sama satu, Pak. Siapa namanya kamu tuh? Solo. Bibi. Muhammad Zainal Bibi. Ya sudah Bibi. Oke, alamat. Waktu observasi tiket ikut. Ikut. Kenapa nggak masuk? Izin Pak di grup tadi. Sakit. Ini gimana ada yang nggak masuk di sini? Kamu beda. Iya. Yang belum siapa kelompoknya? Udah semua ya? Dikirim aja ya? Dikirim aja. Bisa? PPT-nya? Di grup? Kan kamu udah presentasi tapi enggak perbaikan aja ya? Ada yang bisa bantu? Ada anak TI di sini? Oh nggak ada ya? Kan semua ya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Akbar Arafat. Diskom. Jelasin siapa namanya? Nggak bisa ya, Pak? Di Windows P ya Pak? Gimana ya? Windows P. Langsung apa? Duplicate, Pak. Extend. Sudah extend, Pak. Udah extend. Kan duplicate ya Pak? Kalau second screen on ini, yang paling bawah screen. Jahit ya, proyektornya. Ada yang bisa tolong? Kalau di laptop. Kayaknya waktunya nanti nggak cukup ya. Dikirim di grup. Ah ini dia. Silakan ajukan. Saya Wicara Salvani. Kami ingin melakukan presentasi tentang batik Blimbing Malang. Batik Blimbing sendiri terletak di alamat Jalan Candi Jatuh nomor 6 Blimbing Kecamatan
di Kota Malang, Jawa Timur. Untuk media promosinya ada website dan media sosial, yaitu batikmalang.com dan Instagramnya @batikbimbing, untuk TikToknya @batik.bimbing, terus ada Facebook di Batik Bimbing Malang. Untuk sejarah singkatnya, jadi yang melatar belakangi berdirinya usaha ini ialah dulu pada 2011 adanya program dari Kelurahan Blimbing, utamanya ingin meningkatkan potensi ibu PKK. Jadi tapi khusus dalam bidang batik, karena harapan pemerintah waktu itu pada 2011 di seluruh daerah Indonesia ada batiknya sendiri-sendiri gitu, yang mengangkat daerah-daerah masing-masing. Jadi pada 2011 dijalankan oleh ibu PKK dan diketuai oleh Ibu Wiwi Niati yang sekarang menjadi pemilik usaha. Untuk tujuan dan visi misinya, yang pertama mengenalkan, mengedukasi dan mengkampanyekan apa sebenarnya batik itu, karena banyak masyarakat yang masih belum paham dan mengerti batik yang sebenarnya seperti apa. Yang kedua, mengenalkan batik kepada semua kalangan supaya bisa dilestarikan dan dipertahankan. Jadi ini adalah strukturnya dan nama-namanya. Dari pemimpinnya Wiwi Niati, kemudian pengelola Aulia Rismawati, kemudian bercabang ke badan kreatif, badan keuangan, pengrajin, dan untuk distribusinya ke borongan. Untuk struktur organisasi dan pembagian pekerjaan, yang pertama pimpinan, terus untuk program kerjanya badan kreatif merancang konsep desain, badan keuangan menghimpun dana, karyawan membuat desain yang sudah dirancang, pekerja borongan akan mengantar karya ke lokasi. Jadi ini kan adalah produk yang dihasilkan, ada jarik, kelambu, gaun juga ada, tas. Untuk harga produknya mulai harga 175.000 sampai 1,8 jutaan. Untuk strategi pemasarannya, menjual dan menerima pesanan secara online maupun offline, kemudian mengikuti pameran-pameran dan bekerja sama dengan banyak pihak seperti instansi pemerintahan dan pihak hotel. Untuk strategi pengembangan atau pengendalian mutunya, satu, pelaksanaan strategi pengembangan pasar yang melakukan survei di daerah penjualan, juga menerima pesanan. Dua, pelaksanaan strategi pengembangan produk baru, meluncurkan karya atau produk yang sesuai dengan perkembangan zaman yang trendy lah istilahnya Pak. Mengangkat tema kearifan lokal. Berikut adalah dokumentasinya. Untuk konten sendiri tidak dapat ke lokasi karena saat melakukan wawancara terdapat kendala, saya tidak bisa datang waktu itu Pak. Tapi ke lokasinya 2 kali, jadi yang
Yang pertama saya ikut, tapi cuma lihat-lihat, belum wawancara, cuma lihat dan berdokumentasi. Jadi yang kedua kalinya baru wawancara. Ini beda hari? Beda hari, Pak. Bentar. Tapi kan kamu jadi yang pakai kerudung itu. Terus, Oke, lanjut. Sudah enggak? Udah. Ya silakan yang mau komen. Ya, ini kan bisnisnya bisnis batik kan ya. Ya. Lalu tadi ada struktur organisasinya dan setiap setiap divisinya itu kayak pimpinnya itu job desk-nya gimana, maksudnya pengen lebih jelas lagi gimana ketuanya, foldernya itu sebagai apa, tugasnya apa, terus yang keuangan tadi, laporan keuangan itu tugasnya seperti apa. Bisa di takut iya. Sebenarnya kalau kami tanyain waktu itu belum apa itu waktu Rizky melakukan wawancara ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dia lewatkan. Saya lupa untuk mengingatkannya. Tapi ya. Untuk produk batik itu sendiri, apakah mempunyai ciri khas dari produk batik-batik lainnya? Untuk ciri khas tentunya ada karena batik Malang ini merupakan heritage khas kota Malang. Ada contoh dari ciri khas batik itu yang membedakan dari produk batik lainnya? Dari produk batik saya rasa belum dapat apa itu katanya. Pak, tanya dulu ya. Silakan. Kan tadi kan awalnya berdirinya dari ibu RT, PKK, bener kan? Nah, terus setelah berjalan sekian tahun itu karyawan-karyawannya itu tetap dari masyarakat di situ sendiri apa ambil dari luar aja, kayak lowongan kerja, ada lowongan kerja kayak gitu loh, paham? Bukan lowongan kerja maksudnya, masih tetap itu. Apa kamu masih tetap karyawannya dari sekitaran itu sendiri? Diutamakan ya, diutamakan dari yang tempatnya situ sih, Mas. Dari Kelurahan Blimbing. Karena tadi kan ya dari pemerintah itu tadi. Tapi kalau sekarang pegawainya berapa? 6 ya? Pegawai tetapnya 6. Jadi itu di situ semua masyarakat situ. Ibu PKK punya. Ibu PKK bubar gitu. Terus orangnya merekrut dari karyawan orang itu dari tempat situ. Ya. Jadi PKK-nya udah nggak lanjut lagi. Dulunya kan cuma program apa ya, kayak pelatihan gitu kan, seminar kayak apa biasa gitu loh di balai desa, kayak pelatihan singkat, terus diteruskan oleh ketuai, jadi diketuai sampai ada strukturnya, jadi bangun gitu, jadi ada usahanya, jadi lanjut bisa bangun sekarang. Jadi sekarang bukan dari ibu PKK lagi, bukan karyawan. Oke, cukup ya. Jadi saya tanya, kelemahannya apa? Kelemahannya di sini apa tuh belum ditampilkan logonya, jadi nggak punya logo. Terus Soalnya logo sama sound system. Iya, Sound system di kantornya. masalah setnya. Terus apa lagi? Keuangannya mungkin itu. Keuangannya. Kelebihannya apa? Ya, betul. Sampaikan saat luas ya. Cukup, saya rasa waktunya sudah habis ya. Silakan dulu. Sekian dari kami untuk presentasi tentang ini, kurang lebihnya mohon
SWOT-nya. Jadi data yang kemarin, tes kemarin ditambah dengan SWOT SWOT ya. Termasuk STP jangan lupa ya, STP dan SWOT-nya ya. Nah, jadi yang akan saya nilai saran, kritik, dan segala sesuatu yang ada di SWOT nanti bobotnya akan saya masukkan di nilai puas. Sederhana ya. Jadi sekalian nanti teman-teman jika nanti mau TA tadi yang semuanya tadi bisa jadikan objeknya ya. Ingat ya, kita adalah problem solver, pecah masalah ya. Ketika objek nggak ada masalah, berarti nggak bisa dijadikan untuk objek TA. Selama berhubungan dengan mata kuliah DKV itu aman. Misalkan kalau maksudnya adalah resepnya kurang menarik, itu bukan kita ya, karena kita bukan full developer ya. Jadi sebisa mungkin teman teliti yang bagian desainnya, brandingnya, videonya, ilustrasi untuk kemasan dan sebagainya. Ada pertanyaan sebelum saya hari ini teman-teman? Itu ukurannya dalam bentuk orang. Ya, PPT. Nggak usah PPT. PDF. Nanti saat tua saya ingin teman-teman datang ke kampus, pastinya membawa kartu apa dulu? Kertas. Oke. Cetak aja ya. Nanti ukurannya A5 mungkin. Satu kelompok satu. Kelompok. Apa mau 5? Enggak. Satu kelompok kan satu masalahnya. Apa ukurannya? Dalam bentuk PDF. PDF, dikumpulkan di telah. Oh, visi berarti Pak. Kalian datangkan pertemuan 14 dan yang depan. Minggu depan, minggu depan mati. Yang materi dan masalah semua ya. Ya. Bernilai sejauh ini nilai yang paling tinggi. Ini yang paling jauh. Rapi.
lagi. Ada? Yuni Kartika? Ada? Mas. Jadi kami itu senang ketika di mahasiswa tuh senang sekali kalau ada mahasiswa yang antagonis. Dalam arti mempertahankan penelitiannya, mempertahankan apa yang ditulis, mempertahankan apa yang sudah diliti. Tapi jangan sampai membunuh diri sendiri ya. Dan pulang ke pantai kapal. Ada keluh kesahnya? Atau yang nggak suka sama saya? Ada? Daniel? Enggak. Oh enggak. Ya kalau gitu kelasnya sehari ya. Jadi minggu depan kita minggu tenang aja. Minggu tenang kita nggak perlu ke kelas, tapi saat UAS kita wajib ke kelas kumpulin UASnya sekali bertahan. Karena saya rasa ketika datang ke ruang dosen satu ganggu lainnya ya. Apa waktu ya saja ya? Karena nggak mungkin lama karena cuma blok. Oke, silakan. Silakan teman, selamat siang. Selamat siang.